silakan duduk. Ya Mbak, sebelumnya saya perkenalkan Nabila, mahasiswa kebidanan. Oh iya, Mbak Nabila ini asalnya dari mana? Asalnya dari Tegal Mbak. Oh, dari Tegal. Tegalnya kalau boleh tahu mana, Mbak? Balapulang Mbak. Oh, berarti kabupaten ya? Iya, ikutnya. Oh iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oh, puasa tidak? Puasa lah Mbak. Oh iya, syukur. Siapa tahu lagi head kan ya? Oh iya, Mbak Nabila ada tujuan apa ya datang ke sini? Di sini saya akan konsultasi Mbak mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Oh, memangnya kalau boleh tahu masalah yang Mbak hadapi itu seperti apa? Jadi gini loh Mbak, kan saya sering di-ghosting sama cowok. Lah itu gimana ya sarannya? Masukan dari Mbak itu gimana? Oh, sering di ghosting. Memangnya kalau boleh saya tahu Mbak itu di ghosting berapa kali? Ya udah 3 kalian lah Mbak. Oh, berarti si cowok-cowok ini tuh meninggalkan Mbak karena ada alasannya atau tidak ada alasannya? Ya tahu saya sih ada, misalnya itu kayak ternyata ya mungkin karena penasaran aja ya awalnya gitu. Terus tahu-tahu ada cewek lain. Terus hal yang seperti itu sempat membuat Mbak Nabila merasa insecure tidak? Ya pasti itu nomor 1 paling insecure. Terus ketika Mbak Nabila insecure gitu, apa sih yang Mbak lakuin gitu? Apa dengan merawat diri atau mungkin malas buat ketemu banyak orang atau mungkin jadi antisosial? Ya itu sih paling kayak merawat diri biar kelihatan menyesal gitu. Oh, iya paham. Terus setelah Mbak merawat diri, efeknya apa yang Mbak rasakan? Ya jauh, ya ada sih yang deket, misal itu ya cowok yang deketin, cuman emang nggak suka aja sama cowoknya gitu. Terus ya kayak gitu. Tapi Mbak sekarang sudah memiliki kriteria cowok belum? Yang seperti apa kira-kira? Kalau kriteria sih udah ada, kayak misalnya yang penting cowoknya itu baik, terus bertanggung jawab, terus ya sopan gitu, agamanya juga baik gitu sih. Oh begitu. Berarti Mbak Nabila ini sekarang sedang dalam masa menikmati fase kesendirian begitu ya Mbak? Iya gitu. Iya paham. Oke Mbak Nabila, jadi ketika Mbak Nabila itu di ghosting seperti itu, imbasnya seperti apa sih Mbak? Yang pertama itu pasti kayak merasa ya kayak tidak insecure pasti. iya itu insecure kan. Terus kayak apa sih tadi, nggak mau itu di lingkungan sosial, menarik diri dari lingkungan sosial. Kalau itu nggak terlalu sih, pasti overthinking ya itu. Overthinking Kayak kepikiran gitu kalau mau mesti kan. gitu. Terus Mbak Nabila ini berarti kalau setiap kali ketemu sama lelaki atau cowok-cowok gitu rasa takut atau mungkin gimana? Ya sedikit takut sih, soalnya kan udah pengalaman kayak gitu, jadi lebih memilih yang lebih memilih lagi lah, misal ya yang baik itu seperti apa kayak gitu. Oh, berarti Mbak Nabila itu kayak lebih memilih ya, selektif mungkin gitu, karena takut gagal gitu ya. Oke, berarti Mbak Nabila ini tapi masih mencintai itu kan lelaki, masih bisa mencintai lawan jenisnya? Masih. Oh iya, soalnya kan ada Mbak barangkali yang takut dengan laki-laki terus akhirnya dia
memilih untuk mencintai yang sesama jenisnya kan banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Iya iya iya. Terus berarti Mbak Bila ketika di ghosting seperti itu, apakah mempengaruhi aktivitas Mbak nggak, mengganggu aktivitas sehari-harinya Mbak nggak? Nggak terlalu sih, paling itu kayak kepikiran kayak gitu, tapi nggak nyampe kayak apa ya, gabrut nggak sampai kayak gitu sih. Gitu. Tapi pernah merasa ini nggak, mengurung diri di kamar, terus malas buat ngelakuin hal-hal yang biasa Mbak lakukan? Kalau ngurung diri di kamar enggak, paling itu malas ngelakuin hal-hal. Berarti Mbak Nabila kalau misalnya habis di ghosting nih sama lelaki, terus Mbak Nabila ini proses penyembuhannya gimana? Cara menyembuhkannya gimana? Ya membuka buat laki-laki yang lain sih, tapi ya kayak gitu, harus selektif lagi. Oh begitu. Misalnya nih Mbak disakitin, terus kan biasanya kalau istilah saat ini kan namanya healing ya. Healingnya itu Mbak misalnya ngelakuin apa, kegiatan apa, olahraga atau makan seblak atau mungkin jalan-jalan sendirian, biasanya cukup dengan apa? Jalan-jalan paling sih ke tempat kayak kan suka kayak yang hutan kayak gitu kan, lebih biar refreshing kayak gitu lah, lihat pemandangan yang indah biar lupa sama masalah. Gitu. Berarti memangnya dengan melihat hutan Mbak Nabila itu merasa tenang, merasa bagaimana atau merasa bagaimana? Iya, merasa tenang, soalnya kan hijau kayak sejuk kayak gitu juga kan udaranya, kayak dia jadi kayak lebih refresh lagi lah. Berarti kedepannya Mbak Nabila itu memiliki harapan yang seperti apa? Ya segera dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Jangan ya semoga nggak terulang lagi kejadian yang seperti itu, kayak gitu sih. Oh gitu. Terus apa lagi? Setelah Mbak tahu Mbak nih di ghosting sama laki-laki yang pernah mendekati Mbak, nah terus Mbak itu kayak Mbak Nabila itu kayak ngerasa harus introspeksi diri nggak? Mungkin ada yang tahu dari Mbak? Iya sih, iya kan, dari pertama introspeksi diri dulu ya kan, apa ada yang salah sih dalam diri sendiri, misal kayak apa ya, dalam kayak chattingan atau apa kayak gitu, terus perilaku atau ada yang salah pas Menjalani hubungan. kayak gitu. Oh gitu. Berarti kira-kira lelaki itu juga butuh introspeksi diri tidak Mbak? Kalau dari laki-lakinya sih terkandung diri dianya ya, kalau misalnya dia apa ya, kalau dianya itu sadar atau mau memperbaiki diri ya terkandung dia sih. Oh begitu. Tapi Mbak Nabila ketika sendirian gitu kadang merasa pengen ditemani tidak sih sama sosok laki-laki? Iya pasti itu Mbak. Tapi ya itu karena mungkin apa ya, memilihnya itu sih, jadi ada yang deketin lagi, cuma ya itu kayak nggak sesuai dengan apa ya, nggak sesuai dengan keinginan, jadi kan sulit ya Bang, nggak sefrekuensi gitu lah. Tapi seandainya Mbak Nabila di chat atau dihubungin dulu, di kontak sama lelaki yang pernah mengghosting Mbak Nabila, itu kira-kira responnya Mbak Nabila bagaimana? Ya biasa aja sih, soalnya kan nggak mau ngulang 2 kali kayak gitu loh. Berarti Mbak Nabila ini, oh begitu, iya. Berarti Mbak Nabila ini lebih memilih dengan orang yang baru daripada dengan orang yang lama. Betul.
Tapi seandainya lelaki yang pernah mengghosting Mbak kembali ke Mbak dengan versi terbaiknya dia, bagaimana? Gimana ya, mungkin ya mungkin mencoba dekat kembali, tapi kalau misalnya emang sifat yang itu muncul lagi, ya udah nggak mau balikan lagi sama dia. Begitu. Dekat kembalinya itu dalam artian dekat sebagai temankah atau pasangan hidup? Nggak, paling sebagai teman baik sih, kayak gitu. sahabat kayak gitu. Oh begitu. Meskipun lelaki itu sudah mengurungkan niat untuk melamar Mbak? Enggak sih, kalau misal sampai itu kan, kalau itu kan harus kesepakatan antara dua pihak ya. Kalau misal satunya nggak mau, ya harus terima gitu. Gitu. Baik. Tapi Mbak nggak ini kan, apa, merasa iri kan ketika teman-temannya Mbak, terus kerabat Mbak atau mungkin saudara-saudara Mbak itu jalan sama lelaki pacaran seperti itu, Mbak bagaimana? Iri, pengen atau bagaimana? Pasti pengen ya, karena kan kelihatannya kayak kayak gitu mesra. Sekarang malah apa ya, kan di sosmed banyak tuh kayak ayang-ayang. Iya benar. Kayak gini kan, kayak ya udahlah, emang gimana gitu sih. Paling cuma berdoa aja sih supaya didekatkan sama laki-laki yang baik, yang emang apa ya, laki-laki yang tepat gitu lah. Begitu. Iya. Mbak Nabila, berarti sejauh ini selama dekat dengan lelaki itu memangnya apa saja sih kegiatan yang Mbak lakukan? Ya paling itu chattingan kayak gitu kan, terus chat, tapi jarang sih kalau chat. Lebih kayak, soalnya kayak masih apa ya namanya, kalau hubungan. Mbak Nabila, berarti sejauh ini selama Mbak pacaran kegiatan yang sering Mbak lakuin itu apa saja sih? Paling itu sih chattingan itu kan, terus kalau VC itu jarang, soalnya kayak backstreet gitu masih ya kayak gitu. Malu juga kalau misalnya ketahuan sama orang tua kayak gitu, barangkali dimarahin. Tapi ya emang itu sih harusnya wajar ya, soalnya kita kan udah dewasa. Iya. Gitu. Berarti Mbak Nabila ini memiliki orang tua yang strict parent gitu ya, mungkin banyak aturan atau gimana? Sebenarnya sih enggak terlalu sih, soalnya kayak misal peraturan, iya pasti ya boleh berteman dengan siapa saja, asalkan orang itu yang penting baik kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ya kayak takut aja sih, kayak masih malu kayak gitu, misalnya apa ada teman laki-laki itu datang ke rumah gitu. Oh begitu. Berarti sejauh ini belum pernah ada ya lelaki yang datang ke rumahnya Mbak Nabila? Belum sih, paling kalau misal mau ketemuan ya di luar gitu, nggak ke rumah. Berarti kalau jemput gimana? Atau mungkin naik motor sendiri atau? Ya itu, naik motor sendiri. Oh. Tapi Mbak Nabila ini pengen gak sih memiliki akses terbuka kepada orang tua, misalnya menceritakan hal-hal itu, Bu, ini Nabila punya cowok namanya ini, dia ini, seperti itu, pengen nggak? Pengen, tapi ya apa ya, nunggu laki-lakinya itu tepat gitu. Misal emang baik buat di apa ya, ke hubungan yang lebih serius lah itu baru. Tapi kalau misal kayak cuman main-main, ya ngapain ya, harusnya itu cerita ya sama orang tua, itu kan harusnya cerita. Cuman ya kayak gitu, masih malu, ragu kayak gitu. Ya.
Berarti untuk saat-saat ini itu Mbak Nabila belum ya menemukan lelaki yang sesuai kriteria. Belum sih. Semoga secepatnya ya Mbak lelaki itu datang. Tapi ngomong-ngomong mengenai pacaran itu tadi, Mbak Nabila berarti pernah dalam hubungan yang relationship-nya itu dikatakan toksik tidak? Tidak sih, enggak, maksudnya itu belum pernah sampai kayak status pacaran itu belum sih, paling cuma ya itu kayak baru kenalan temen apa sih TTM kayak gitu. Tapi mesra. Tapi mbaknya itu dalam menjalani itu semua itu kayak merasa ada terpaksa atau keinginan atau pengen jadian atau gimana Mbak? Ya awalnya itu kan keinginan, tapi giliran tahu kayak gitu ya menyesal kayak gitu sih. Menyesal. Kemarin Mbak Nabila, berarti Mbak ini sejauh ini masih nge-save nomornya mas-mas yang pernah memposting Mbak? Kalau nge-save nomor sih masih, tapi jarang kalau misal status kayak gitu ya jarang dilihat sih karena disembunyikan. Oh gitu, berarti komunikasinya itu jarang atau mungkin biasa saja atau sering komen? Sekarang sih jarang. Oh begitu. Nah berarti kalau misalnya Mbak Nabila bikin status gitu, dia nggak pernah melihat statusnya Mbak Nabila? Kadang sih, nggak sering gitu, nggak selalu lihat statusnya. Begitu. Tapi Mbak Nabila itu pernah tidak bikin status tapi menujunya ke orang tersebut? Ya pernah, pas awal apa kayak gitu, setelah tahu oh ternyata kayak gini, ternyata cowoknya cuma penasaran gitu kan pas di awal kayak gitu sih. Oh iya. Tapi menurut saya kalau Mbak Nabila itu mau bikin status, jangan bikin status yang sedih-sedih, apalagi tentang dia. Kan bukan Mbak yang bukan Mbak yang rugi, tapi dia yang rugi gitu, karena sudah menyanyiakan Mbak gitu loh, yang harusnya udah diberi kepastian malah ditinggal seenaknya saja gitu demi wanita lain. Apalagi Mbak Nabila itu cantik, berpendidikan gitu ya, terus juga jurusan kuliahnya kebidanan. Siapa sih lelaki yang tidak mau dengan Mbak? Kan pasti kan yang ngantri banyak gitu. Terus kembali lagi sih ke status itu, kalau misalnya Mbak bikin yang sedih-sedih itu, nanti si dia itu pasti merasa senang, soalnya oh ini si Nabila, dia nggak bisa hidup tanpa saya nih, makanya statusnya sedih-sedih terus gitu. Makanya nih saya bisa deketin dia, pasti peluangnya bisa besar gitu kalau misalnya deketin Mbak Nabila. Dan sebaliknya, kalau Mbak bikin statusnya yang seneng, yang happy, yang enjoy, terus intinya yang kegiatan Mbak yang menyibukkan diri, itu pasti dianya mikir berkali-kali, mikir kenapa sih kok Mbak Nabila setelah putus atau tidak memiliki relationship dengan saya kok malah ini ya hidupnya kayak senang-senang aja gitu, kayak merasa baik-baik aja gitu tanpa ya. Sejauh ini Mbak sudah melakukan itu dulu, yang statusnya itu senang-senang aja gitu, yang ditunjukin di media? Ya jarang, ya kadang-kadang ada galau sih, status galau ya wajar lah kalau misalnya jomblo kayak gitu kan kayak butuh penyemangat sebenarnya kan, kayak merasa sedih, tapi ya itu emang belum menemukan laki-laki yang tepat aja sih. Kalau misal tertuju buat cowok yang itu kayak ya mungkin kayak sekedar pengen nge-up aja lah, kata-kata kayak gitu. Berarti Mbak itu nge-up
misalnya quotes yang sedih itu karena keinginan, bukan karena yang Mbak rasakan. Iya. Gitu. Tapi Mbak untuk saat ini gimana? Merasa lebih baik tidak? Alhamdulillah sih lebih baik, karena kayak lebih nyaman aja sih sebenarnya sendiri. Cuman ya kadang itu merasa iri kalau melihat temanku jalan sama cowok. Oh begitu. Iya. Berarti Mbak sekarang ketika hal-hal itu terjadi lagi, tapi yang saya harapkan sih hal itu tidak terjadi lagi, Mbak sudah tahu cara mengobatinya bagaimana? Belum sih, tidak bisa. Potong-potong. Oh iya, berarti sejauh ini Mbak sudah tahu kalau hal-hal seperti itu terjadi lagi pada Mbak. Tapi yang saya harapkan sih tidak ya. Itu apa yang harus Mbak lakukan, sudah tahu obatnya seperti apa? Iya sudah. Ya, obatnya, cara ngobatinya bagaimana Mbak biasanya? Itu harus apa ya, healing kayak gitu kan, terus kayak menyibukkan diri, kayak apa ya, jangan bikin status kalau yang tertuju untuk si cowoknya kayak gitu. Iya, benar sekali. Berarti untuk saat ini Mbak Nabila berfokusnya itu pada pendidikan ya. Iya. Lelaki itu di nomor sekian kan. Ya. Tapi ngomong mengenai pendidikan, kira-kira Mbak sudah ada ilmu belum untuk membangun relationship yang lebih serius selagi kejadian? Kalau itu sih apa ya, banyak pengalaman dari teman juga sih ya, kayak yang cerita kayak gitu ya, sudah ada sih beberapa. Baik. Mbak Nabila, berarti sejauh ini Mbak Nabila itu masih mengharapkan mantannya lelaki yang pernah mengghosting Mbak itu mengechat Mbak tidak? Kalau sejauh ini sih enggak sih, soalnya kayak merasa udah lah, dia kan udah punya cewek lain kan, cewek yang baru, jadi ya udah kayak merasa oh dia udah bahagia gitu. Oh begitu. Tapi Mbak Nabila ini kayak mengharapkan dia untuk meminta maaf tidak sih? Kan dia habis melakukan tindakan yang tidak mengenakan kan, tindakan yang tidak baik gitu. Karena tidak. Kalau permintaan maaf itu pasti kan diharapkan. Dia juga udah pernah minta maaf sih sebenarnya, jadi ya udah, emang dia jadi teman baik kayak gitu aja sih. Oh gitu. Berarti untuk saat ini Mbak Nabila dengan lelaki itu tuh memiliki hubungan dalam tanda kutip teman baik ya. Tetapi dengan lelaki lain juga ada rasa yang ingin seperti itu tidak? Misalnya ada lelaki, terus Mbak Nabila itu ingin bertaaruf dengan dia gitu, atau mungkin berpacaran, atau mungkin gimana? Kira-kira kedepannya itu gaya pacarannya Mbak Nabila itu mau yang seperti apa? Ya pengennya sih kayak taaruf kayak gitu ya, cuman ya itu sambil berjalan ya, kayak perkenalan dulu begitu. Misal sebenarnya sih emang ada cowok yang kayak apa yang saya sukai ya, cuma kayak dalam diam. Oh, nilai dalam diam. Berarti Mbak Nabila ini belum berani menyatakan perasaannya pada cowok ini? Belum lah, soalnya kan masa cewek dulu yang nyatain. Gitu. Berarti seandainya Mbak Nabila didekatin oleh si cowok ini, terus Mbak langsung merespon, atau mungkin menunda-nunda, atau mungkin tarik ulur? Ya tarik ulur aja sih, biar tahu dia itu sebenarnya emang benar-benar suka atau enggak gitu. Oh begitu. Kan belajar dari pengalaman. Oh, iya betul. Tapi Mbak Nabila ini kan, tarik ulurnya itu menurut Mbak itu udah paling tepat, atau mungkin gimana? Mungkin udah tepat ya, tapi
ya lihat situasi juga sih, misal emang dia serius ya ya ayo kayak gitu, lihat si Oh begitu. Berarti Mbak Nabila ini benar-benar menunggu lelaki yang sangat-sangat serius gitu ya datang pada hidup Mbak. Gimana Mbak Nabila rasanya setelah berkonseling dengan saya? ya sedikit lega sih, karena kayak Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya kayak gitu, terus sudah merespon juga, sudah memberikan nasihat agar saya menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan masalah yang udah saya hadapi gitu sih. Oh iya iya. Terima kasih ya Mbak karena sudah mempercayakan saya, sudah mau berbagi cerita dengan saya, karena sudah mau itu tadi menceritakan semuanya dengan sejujur-jujurnya, dengan apa ya, dengan keterbukaan, asas keterbukaan. Saya mohon maaf ya Mbak apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan ya Mbak. Ya saya juga ya Mbak, Oh iya. minta maaf barangkali saya juga salah menyampaikan atau dalam berbicara kayak kurang sopan gitu. Saya pamit dulu ya Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Nabila. Semangat ya, semoga hari-harinya menyenangkan.